Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok 2 Ekonomi Syariah 5D akan menjelaskan tentang penilaian kinerja saham pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Anggota dari kelompok 2 yaitu Rizka Meganisa Ardana, Meliana Nursafitri, Binti Risalatul Muawanah, Tamara Dewi Anggraini. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang definisi saham, nilai buku, nilai pasar, nilai intrinsik. Apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham merupakan surat tanda kepemilikan seseorang di perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Contoh, saya mempunyai saham di perusahaan pembuatan kopi sebesar misalnya 30%. Artinya, saya mempunyai saham sebesar 30% di perusahaan kopi tersebut. Jadi, 30% dari seluruh barang atau benda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah milik saya. Dan jika perusahaan tersebut untung, maka 30% dari keuntungannya otomatis merupakan keuntungan saya. Ada dua jenis saham yang perlu kalian ketahui. 1. Saham biasa. Saham biasa adalah surat tanda yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang ikut menanggung resiko apabila perusahaan mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Kedua, saham preferen. Saham preferen adalah suatu surat berharga tanda kepemilikan dalam perusahaan di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap periode pembagian dividen yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja saham. Penilaian kinerja saham merupakan bagian dari proses analisis sekuritas dalam investasi. Menilai kinerja saham berarti menilai kinerja perusahaan yang menerbitkan saham. Itu artinya bahwa nilai yang tercermin dalam sebuah saham adalah cerminan nilai perusahaan yang diapresiasi oleh pasar. Dalam penilaian saham dikenal adanya 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku. Nilai buku adalah nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Untuk menghitung nilai buku suatu saham ada beberapa nilai yang harus diketahui, yaitu 1. Nilai nominal. Nilai nominal dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang telah ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Untuk saham yang tidak mempunyai nilai nominal, Dewan Direksi Umum menetapkan nilai sendiri per lembarnya. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan, maka yang dianggap sebagai modal secara hukum adalah penerimaan bersih yang diterima oleh emiten pada waktu mengeluarkan saham bersangkutan. Poin B. Agio saham. Agio saham atau additional paid-in capital atau in excess of par value merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Misalnya, nilai nominal saham biasa per lembar adalah Rp5.000 dan saham ini dijual sebesar Rp8.000 per lembar. Maka agio saham per lembar adalah sebesar Rp3.000. Agio saham ditampilkan di neraca dalam nilai totalnya yaitu agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijual. Poin C. Nilai modal disetor. Nilai modal disetor atau bisa disebut dengan paid in capital
merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten, yakni jumlah nilai nominal ditambah agio saham untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Jika perusahaan mengeluarkan dua kelas saham, yakni saham preferen dan saham biasa, maka saham preferen itu disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh saham biasa di neraca untuk menunjukkan urutan haknya. Poin D. Laba ditahan. Laba ditahan atau retained earnings merupakan sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba yang tidak dibagi ini akan diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal untuk memperbesar modal perusahaan. Laba ditahan ini di neraca menambah total laba yang disetor karena laba ditahan ini milik pemegang saham yang berupa keuntungan tidak dibagikan, maka nilai ini juga akan menambah ekuitas pemilik saham di neraca. Poin E. Nilai buku. Nilai buku atau book value adalah di mana per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham, karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham. Maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Namun, jika perusahaan mempunyai dua macam kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, maka perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua macam kelas saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai ekuitas saham preferen. Nilai ekuitas dihitung dengan mengalihkan nilai tebus ditambah dengan dividen yang diarears dengan lembar saham preferen yang beredar. Jika nilai tebus itu tidak digunakan, maka nilai nominal yang digunakan. Di dalam perhitungan ini, agio saham untuk saham preferen tidak dimasukkan, karena pemegang saham preferen tidak mempunyai hak untuk agio ini, walaupun berasal dari saham preferen, sehingga nilai agio ini dimasukkan sebagai tambahan nilai ekuitas saham biasa. Yang kedua, hitung nilai ekuitas saham biasa. Nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai ekuitas saham preferen. Yang ketiga, nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham yang beredar. Contohnya, suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp5.000. Pada tanggal 18 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 800.000 lembar saham biasa dengan harga Rp8.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan akan mendapatkan kas sebesar Rp6.400.000.000, yakni yang diperoleh dari 800.000 dikalikan 8.000, yang terdiri dari modal saham biasa 800.000 dikalikan Rp5.000 hasilnya 4 miliar, dan agio saham biasa 800.000 dikalikan Rp3.000 total 2.400.000.000. Jadi total kas yang diterima yakni 6.400.000.000. Pada tanggal 17 November tahun ini, perusahaan membeli balik saham yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga pasar sebesar Rp15.000. Nilai treasury adalah saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Nilai total saham treasury adalah saham treasury sama dengan 100.000 dikalikan Rp15.000, totalnya Rp1.500.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember tahun ini, sebanyak 20.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga Rp17.500 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan akan mendapatkan kas sebesar Rp350 juta, yakni yang diperoleh 20.000 dikalikan Rp17.000, yang terdiri dari modal saham treasury 20.000 dikali Rp15.000, total 300 juta. Agio saham treasury yakni 20.000 dikalikan 2.500, totalnya 50 juta rupiah, dan total keseluruhannya yakni 350 juta rupiah.
Dari contoh sebelumnya, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah sebanyak, bisa dilihat di tabel, yakni tanggal 18 Februari dijual sebanyak 800.000 lembar, tanggal 17 November membeli balik sebanyak 100.000 lembar, dan jumlah saham yang beredar yakni 700 lembar. Tanggal 5 Desember dijual kembali sebanyak 20.000 lembar, jadi total jumlah saham yang beredar akhir tahun yakni 720 lembar. Sama dengan contoh pertama sebelumnya, tetapi perusahaan itu akan mengeluarkan saham preferen juga. Pada tahun ini sebanyak 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya sebesar Rp10.000 dan dividennya akan dibayar kumulatif sebesar 7% telah diotorisasi. Sebanyak 80.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualannya sebesar Rp15.000 per lembarnya. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan akan mendapatkan kas sebesar Rp1.200.000.000 yang diperoleh dari 80.000 dikalikan Rp15.000 yang terdiri dari modal saham preferennya yakni 80.000 dikalikan 10.000, totalnya 800 juta, agio saham preferennya 80.000 dikalikan Rp5.000 jadi totalnya 400 juta, dan total keseluruhannya yakni 1.200.000.000. Di sini ditunjukkan tabel penyajian ekuitas saham preferen dan saham biasa di neraca yang memperoleh total ekuitasnya Rp7 miliar. Misalnya lamanya dividen untuk saham preferen itu yang berada di Areas adalah 1 tahun, maka nilai ekuitas dari saham preferen itu sebagai berikut, bisa dilihat di tabel, yakni nilai nominal saham preferen yang diperoleh 80.000 lembar saham preferen yang beredar itu dikalikan 10.000, totalnya 800 juta rupiah. Dividen in Areas 80.000 dikalikan 7% dan dikalikan 10.000 rupiah, totalnya 56 juta. Jadi total ekuitas saham preferennya yaitu 856 juta rupiah. Jika nilai tebus dari saham preferen itu disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen itu akan dihitung berdasarkan nilai tebusnya, bukan menggunakan nilai nominalnya. Misalnya, nilai tebusnya itu adalah sebesar Rp12.500 per lembarnya, maka nilai ekuitas saham preferen itu bisa dilihat di tabel, yakni nilai tebus saham preferen 80.000 lembar saham preferen yang beredar akan dikalikan Rp12.500, totalnya 1 miliar. Dividen in Areas 80.000 dikalikan 7% kalikan Rp10.000, totalnya 56 juta rupiah, dan ekuitas total saham preferennya yakni 1.056 juta rupiah. Nilai pasar. Nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik. Beberapa pertanyaan mendasar sering dilemparkan seperti, apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan? Jika tidak, berapa nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan tersebut? Nilai seharusnya ini disebut dengan nilai fundamental atau nilai intrinsik. Jadi, nilai intrinsik adalah harga saham yang seharusnya atau yang sebenarnya terjadi. Dua macam analisis yang banyak digunakan adalah analisis fundamental dan analisis teknis. Analisis fundamental menggunakan data yang berasal dari keuangan perusahaan, sedangkan analisis teknis menggunakan data pasar menentukan nilai dari saham. Telah diketahui bahwa analisis fundamental mencoba menghitung nilai intrinsik dari suatu saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan nilai sekarang dan pendekatan PER. Pendekatan nilai sekarang. Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Aliran kas yang biasa dipakai dalam penilaian saham ini adalah
earning perusahaan atau berupa earning yang dibagikan dalam bentuk dividen. Arus dividen dapat dianggap sebagai arus kas yang diterima oleh investor. Model diskonto dividen untuk menghitung nilai intrinsik saham sebagai berikut, atau dapat dituliskan sebagai berikut. PO sama dengan sigma DT per buka kurung 1 tambah K tutup kurung T, di mana PO sama dengan nilai sekarang perusahaan, T periode waktu ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga, DT dividen yang dibayarkan untuk periode ke T, K suku bunga diskonto atau tingkat pengembalian yang diinginkan. Beberapa kasus dapat ditemui dalam besarnya nilai dividen yang dibayarkan. Beberapa perusahaan membayar dividen dengan besarnya yang tidak teratur, dan beberapa perusahaan yang lain membayar dividen yang nilainya konstan yang sama dari waktu ke waktu. Untuk subbab selanjutnya yaitu pembayaran dividen tidak teratur. Kenyataannya, beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas, bahkan untuk periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali, misalnya dalam periode masa rugi atau dalam periode kesulitan likuiditas. Untuk kasus pembayaran dividen ini bisa kita menggunakan rumus yang pendekatan nilai sekarang, yaitu P0 sama dengan D1 per 1 plus K dan seterusnya tersebut. Langsung saja ke contoh, yaitu misalnya suatu perusahaan membayar dividen selama 5 periode sebagai berikut. Misalnya periode ke-1 dengan D sama dengan 1000, periode kedua dengan D sama dengan 1500 dan seterusnya. Diasumsikan bahwa tingkat bunga diskonto adalah konstan, yaitu sebesar 20% tiap periodenya. Maka nilai intrinsik saham ini per lembarnya adalah sebagai berikut. Tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu P0 sama dengan D per 1 plus K-nya itu 20%-nya itu dijadikan desimal terlebih dahulu. Langsung saja, yaitu 1000 per 1 plus 0,2, yang selanjutnya 1500 per 1 plus 0,2 kuadrat plus 0 plus 750 per 1 plus 0,2 pangkat 4 plus 2100 per 1 plus 0,2 pangkat 5, yang kemudian diperoleh hasil yaitu 3080,63. Selanjutnya yaitu mengenai dividen konstan tidak bertumbuh. Pengurangan dividen akan dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor, sehingga jika tidak sangat terpaksa sekali, biasanya perusahaan tidak akan memotong dividennya. Hal ini paling banyak ditemui adalah perusahaan membayar dividen yang konstan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan dalam keadaan stabil. Jika perusahaan membayar dividen konstan yang nilainya sama dari waktu ke waktu, yaitu sebesar D, maka nilai intrinsik harga saham diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu P0 sama dengan D per 1 plus K plus D per 1 plus K kuadrat dan seterusnya, sehingga rumus tersebut dapat disederhanakan lagi menjadi P0 sama dengan D per K. Rumus yang sederhana tadi menunjukkan model tidak bertumbuh atau model pertumbuhan nol, yang mana pembayaran dividen untuk menghitung nilai intrinsik saham untuk kasus pembayaran dividen yang konstan adalah sebesar D dengan tingkat bunga diskonto sebesar K. Langsung saja untuk contoh soalnya, misalnya kebijaksanaan dividen suatu perusahaan adalah membayar dividen konstan sebesar 1000 tiap tahunnya. Jika suku bunga diskonto per tahunnya adalah 20%, maka nilai intrinsik saham per lembar adalah, kita masukkan rumus, yaitu P0 sama dengan D per K. D-nya tadi diketahui sama dengan 1000. Untuk suku bunga diskontonya kita 20% kita jadikan menjadi desimal, yaitu diperoleh 0,2, kemudian 1000 dibagi 0,2 diperoleh 5000. Pertumbuhan dividen yang konstan.
Bentuk lain dari model diskonto dividen adalah untuk kasus dividen yang bertumbuh secara konstan, yaitu dengan pertumbuhan sebesar G. Jika dividen periode awal adalah D0, maka dividen periode ke-1 adalah D0 kali 1 plus G, dan periode kedua adalah sebesar D0 kali 1 plus G kali 1 plus G, atau D0 kali 1 plus G pangkat 2. Untuk kasus pembayaran dividen yang bertumbuh secara konstan ini, rumusnya menjadi seperti berikut. Kemudian rumus ini dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Untuk D1 sama dengan D0 kali 1 plus G, maka akan menjadi rumus seperti berikut. Asumsi dasar dari model ini adalah K sama dengan suku bunga diskonto harus lebih dari G atau tingkat pertumbuhan dividen. Jika K lebih kecil dari G, maka nilai intrinsik saham akan menjadi negatif dan merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Demikian jika sama halnya dengan nilai K sama dengan G, maka K min G akan sama dengan 0 dan akibatnya nilai intrinsik saham akan sangat besar sekali bernilai tak terhingga yang juga merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Contoh pada pertumbuhan dividen konstan. Tahun ini perusahaan emiten membayar dividen sebesar Rp1.000. Seorang investor menginginkan return atau tingkat pengembalian sebesar 20% per tahunnya dan mengharapkan dividen dibayar dengan pertumbuhan sebesar 5% per tahunnya. Nilai intrinsik saham yang diperkirakan dapat dihitung menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus DI-nya Rp1.000 min 1 plus 0,05. 0,05 didapat dari 5% dijadikan desimal per 0,2. 0,2 didapat dari 20% yang dijadikan desimal min 0,05 yang 5% dijadikan desimal. Kemudian didapat hasil Rp7.000. Nah, di sini jika harga pasar saham ini per lembarnya adalah 5.000, maka harga pasar saham ini merupakan harga yang murah atau undervalued karena harga pasarnya lebih rendah dari harga yang seharusnya yang diperkirakan. Sebaliknya, jika harga pasar per lembar saham ini adalah Rp8.000, maka harga pasar ini merupakan harga mahal atau overvalued karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang seharusnya diperkirakan. Harga jual akhir. Model diskonto dividen mengasumsikan bahwa arus dividen sifatnya adalah infinity, yaitu dividen dibayar terus sampai periode ke tak terhingga. Harga jual akhir yang diterima perlu dipertimbangkan sebagai arus kas yang harus masuk ke dalam rumus model dividen diskonto sebelumnya. Jika investor menjual sahamnya pada periode ke N sebesar PN, maka rumus intrinsik saham adalah sebagai berikut. Contoh dari harga jual akhir. Investor memperkirakan bahwa perusahaan akan membayar dividen konstan selama 3 tahun. Dividen tiap lembar saham untuk tahun sekarang atau D0 adalah sebesar Rp500. Setelah itu diperkirakan bahwa pertumbuhan dividen akan menurun, sehingga setelah menerima dividen pada tahun ketiga, investor akan menjual saham tersebut dengan harga sebesar Rp12.000. Harga saham yang ditawarkan sekarang adalah sebesar Rp5.000. Investor ingin mengetahui nilai intrinsik dari saham ini untuk menentukan apakah membeli saham ini merupakan investasi yang menguntungkan, dengan asumsi bahwa suku bunga diskonto adalah konstan sebesar 20% tiap tahunnya. Nilai intrinsik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus D0 sama dengan 500. 1 plus K-nya adalah 0,2. Karena didapat dari 20% dijadikan desimal. Pangkat 1 karena T-nya adalah 1, kemudian plus PN-nya sama dengan 12.000 per 1 plus K. Kemudian didapat hasil
Rp 1053,24 plus Rp 12.000 sama dengan Rp 7.997,68. Di sini, dengan demikian, membeli saham sebesar Rp 5.000 merupakan nilai yang murah atau undervalued karena nilai intrinsiknya sebesar Rp 7.997,68 lebih besar dari nilai belinya. Pendekatan PER. Pendekatan yang terpopuler yang menggunakan nilai earning untuk mengestimasi nilai intrinsik adalah pendekatan PER atau Price Earning Ratio. PER menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earning. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari earnings. Contoh pada pendekatan PER. Laba bersih per lembar saham yang diestimasi untuk periode selanjutnya atau EI adalah sebesar Rp 2.500. Harga pasar saham perusahaan ini adalah Rp 20.000. Investor memperkirakan PER untuk saham ini adalah 10. Nilai intrinsik saham ini dapat dihitung sebesar seperti rumus berikut. Kemudian kita masukkan ke rumus. PO-nya sama dengan 10. PO adalah harga saham, kemudian EI-nya adalah 2.500 atau laba bersih dari per lembar saham. Kemudian didapat hasil Rp 25.000. Karena harga pasar saham ini adalah sebesar Rp 20.000, sedang nilai intrinsiknya adalah sebesar Rp 25.000, maka saham ini dijual dengan harga yang murah atau undervalued. Sekian atas penyampaian materi dari kelompok 2 tentang penilaian kinerja saham. Semoga bermanfaat. Saya, perwakilan dari kelompok 2, meminta maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.